Audio Jungle. PT Pupuk Indonesia, bersama Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, memperkenalkan produk subsidi baru, hanya butuh 15 menit dalam 1 hektar. Teknologi penyemprotan pupuk cair Ponska OCA dengan menggunakan drone tentunya menjadi solusi terbaik bagi petani, karena mudah, cepat, juga murah. Banyaknya petani muda yang kurang berminat dalam bidang pertanian, membuat pemerintah berupaya untuk mempermudah petani dalam melakukan kegiatan pertanian. Launching penyemprotan pupuk organik cair dengan drone dilaksanakan di Desa Musir Lor, Kecamatan Rejoso, dan dihadiri Yudi Ernanto Kepala Dinas Pertanian, Forpimcam Rejoso, dan petani yang ingin menyaksikan langsung teknologi baru penyemprotan itu. Ponska OCA merupakan pupuk yang memiliki kandungan unsur hara majemuk NPK dan pupuk organik dalam bentuk cair dengan kandungan C organik minimal 6%, serta diperkaya dengan unsur mikro serta mikroba fungsional yang bermanfaat untuk tanah dan tanaman. Ponska OCA telah melewati uji laboratorium ke lembaga penelitian dan uji coba aplikasi di berbagai daerah, yang mana hasilnya, Ponska OCA sangat cocok diaplikasikan pada tanaman padi maupun komoditas lain, dan mampu meningkatkan produktivitas antar 13 hingga 61%. Adapun cara aplikasi Ponska OCA adalah dengan disemprot, dengan dosis 5 liter per hektar dilakukan penyemprotan secara rutin setiap 1 minggu sekali. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari Pupuk Indonesia dalam upaya kita mensosialisasikan produk subsidi baru, yaitu NPK organik cair Ponska OCA. Jadi memang OCA ini baru ada dan disubsidi di tahun 2021 ini. Untuk aplikasinya pupuk sendiri, Mas? Untuk aplikasinya ini sangat mudah ya, tidak berbeda jauh dengan organik cair yang lain. Jadi ini kita semprotkan cocok untuk semua jenis tanaman dengan dosis kalau untuk tanaman padi ini kurang lebih 5 liter per hektar. Untuk keunggulannya apa nih, Pak? Kalau untuk keunggulannya yang pertama mudah diaplikasikan. Terus yang kedua, OCA ini juga mengandung unsur hara NPK lengkap, kemudian ada unsur hara mikro esensial dan bakteri baik yang dibutuhkan oleh tanaman. Drone ini merupakan salah satu ini kan teknologi baru yang sebenarnya ditekankan oleh Kementerian Pertanian juga, didukung oleh Kementerian Pertanian juga, dengan harapan ke depan itu sektor pertanian ini lebih mudah dalam penggunaannya dan menyenangkan, karena kita ketahui bersama akhir-akhir ini ataupun dalam beberapa waktu terakhir ini kan di usaha pertanian ini kan banyak mengalami kendala terkait dengan SDM. Jadi mulai dari petani muda yang kurang banyak berminat di dunia pertanian. Jadi ini salah satu upaya kita mengenalkan teknologi-teknologi kemudahan aplikasi pertanian. Banyaknya masalah yang dihadapi petani saat ini, yang berakibat menurunnya produksi petani, menjadikan Kementerian Pertanian terus melakukan inovasi baru dalam mengatasi masalah petani. Yudi Ernanto, Kepala Dinas Pertanian Nganjuk mengatakan, mahalnya harga drone menjadikan agenda tersendiri bagi Dinas Pertanian untuk mengupayakan petani dalam menggunakannya. Terkait dengan aplikasi penggunaan drone ini merupakan satu sisi kita memanfaatkan teknologi. Jadi dengan adanya drone ini, teknologi smart farming akan masuk ke sana, kan sebenarnya seperti itu. Dan memang ini dari sisi efektivitas juga sangat-sangat efektif, karena jangkauan yang bisa di-cover itu juga lebih luas, waktu yang dipergunakan juga lebih singkat, sehingga sisi pembiayaan ya kita jauh lebih efektif. Cuma sekarang ini kan ini masih aplikasi dalam rangka kita melihat efektivitas waktu dan tenaga itu yang
yang kita lihat seperti itu. Ya nyatanya seperti hari ini kita praktekkan, ini luasan berapa? Mungkin 15 menit sudah selesai. Sampai berapa persen Pak bisa mengurangi biaya produksi ini, Pak? Jadi kalau biaya produksi ya besar sekali, artinya gini, hitung-hitungannya sekarang ini kita misalnya 1 hektar hanya berapa jam saja. Satu, yang kedua kita kalau manual tenaga itu 1 hektar sampai berapa hari dan berapa orang yang harus kita libatkan. Dari sisi itulah yang perlu kita pahami bersama nantinya ke depan seperti itu. Cuma ini kan sekarang perhitungan detailnya pengenaan sewa seperti apa kan kita belum ke sana, tapi sisi waktu dan tenaga kita sudah bisa lihat hari ini dia sangat-sangat efektif terkait hal ini. Kalau kendalanya sendiri Pak bagi petani Pak? Ya, kalau kendala dari petani artinya kalau sisi kepemilikan memang berat, tapi kalau kemungkinan nanti dari kita ada kelompok tani dan gaboktan bersama-sama bisa nyengkuyung biaya sewa kan akhirnya kita bisa bicara mungkin 1 hari dalam per hektar misalnya 100.000 apa 50.000 kita perhitungannya di sana karena kan petani juga bisa nge-cross 1 hektar itu berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, waktunya berapa, itulah yang kita harapkan seperti itu. Dan memang efektif kalau hamparan, tapi kalau per baris per petani ya kita akan efektif. Mungkin dinas akan menganggarkan untuk pembelian ini Pak? Terkait hal demikian ini menjadi wacana kita, ya kita nanti sinkronkan bersama-sama bagaimana terkait hal demikian. Dari Rejoso, Siti Nur Khalifah melaporkan.